Halo, pada video kali ini kami akan mendemonstrasikan aplikasi Nexa Fleet Track versi 2. Kami akan memperlihatkan beberapa fitur utama yang telah dikembangkan pada versi ini, mulai dari landing page hingga fitur-fitur yang tersedia di dalam aplikasi. Yang pertama adalah landing page. Perlu diketahui bahwa pada halaman ini semua data yang ditampilkan adalah data dummy karena proses integrasi dengan backend masih berlanjut. Pada bagian paling atas ini terdapat hero section yang menampilkan gambaran singkat mengenai Fleet Nexa beserta call to action untuk mencoba demo atau memulai penggunaan aplikasi. Lalu di bawahnya terdapat preview dashboard pada web aplikasi dan mobile aplikasi. Terus kemudian ini section fitur unggulan. Yang ini adalah section paket berlangganan yang menampilkan beberapa pilihan plan. Di bawahnya lagi adalah section about. Yang ini adalah testimoni dari user yang terdaftar dalam aplikasi ini. Untuk yang ini adalah FAQ. Lalu paling bawah ini ada form kontak yang dapat digunakan untuk user. Dan ini adalah footernya. Oke, lanjut saja masuk ke role super admin. Selanjutnya masuk ke dashboard super admin. Dashboard ini digunakan untuk memantau kondisi seluruh tenan yang menggunakan sistem. Pada bagian atas terdapat ringkasan tenan mulai dari total tenan, langganan aktif, akun trial hingga tenan yang memerlukan perhatian. Di bawahnya terdapat ringkasan pendapatan untuk memantau performa bisnis seperti total MRR, penambahan MRR, ekspansi dan churn. Di bawahnya terdapat grafik revenue dan pertumbuhan MRR untuk melihat perkembangan bisnis dari waktu ke waktu. Bagian berikutnya menampilkan ringkasan invoice, sehingga super admin dapat mengetahui invoice yang masih pending, terlambat dibayar, maupun total invoice pada bulan berjalan. Di bawahnya lagi terdapat daftar tenan terlaris berdasarkan paket dan pendapatan yang mereka hasilkan. Terakhir, terdapat log aktivitas yang digunakan untuk melihat seluruh aktivitas dari seluruh tenan secara real time. Next adalah manajemen tenan. Di sini hanya berupa data tenan yang sudah mendaftarkan ke aplikasi ini saja, seperti Nexa, Apex, Vertex, dan Nova. Lalu di sini dapat melakukan bulk delete, tapi tidak bisa menambahkan tenan karena ini adalah data dari tenan-tenan yang mendaftarkan ke aplikasi ini. Kemudian di sini ada search bar, ada filter, dan di sini terdapat aksinya, ada lihat detail dan suspend tenan. Dilihat detail ini adalah data-data yang didapatkan dari setiap tenan. Ada paket yang dipakai, total armada, driver dan user, informasi perusahaan, dan data-data yang didapatkan dari IoT. Next adalah manajemen paket dan langganan. Di halaman ini menunjukkan paket-paket yang tersedia di dalam aplikasi. Di sini dapat menambahkan paket. Contohnya ini adalah contoh paket yang baru saja ditambahkan. Lalu di sini bisa melakukan edit. Misalkan melakukan edit harga. Lalu kemudian ini untuk menghapus. Oke, selanjutnya ini adalah langganan, yaitu isinya berupa data-data tenan yang sudah berlangganan pada satu paket tertentu. Lalu di sini juga terdapat search bar dan filter. Di sini untuk melihat detailnya. Dari informasi subscription, data tenan, dan quick action-nya untuk melihat invoice ataupun melihat tenan. Next yaitu halaman manajemen invoice. Di sini super admin dapat mengelola invoice-invoice yang masuk dari berbagai tenan. Di atasnya terdapat 4 stats card, yaitu total invoice, total terbayar, menunggu bayar, dan invoice yang overdue. Kemudian ini adalah tabel data-data dari
semua tenan yang sudah melakukan pembayaran ataupun yang masih pending. Di sini ada detailnya, ada nama tenan dan paket yang diambil, billing period, informasi invoice, timestamp, dan rincian pembayaran. Yang terakhir adalah manajemen pembayaran. Di sini super admin dapat melihat pembayaran yang dilakukan oleh seluruh tenan yang sudah terdaftar dalam sistem. Jadi di sini ada total transaksi masuk, transaksi sukses, dan transaksi gagal. Ini adalah tab untuk semua transaksi, dan ini untuk transaksi gagalnya. Mengingat sistem ini masih dalam tahap pengembangan, jadi di halaman super admin ini hanya beberapa saja yang baru terintegrasi dengan backend. Jadi sisanya masih menggunakan data-data dummy. Halo, perkenalkan nama saya Sindu Aditya Jenedi dengan NIM A11 2023 14874. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembelian SAS pada aplikasi kami. Di sini kita akan mendaftar terlebih dahulu. Kita kasih nama perusahaan adalah PT Makmur Jaya. Lalu di email kita akan mengisikan lalu kita inputkan password. Oke, di sini kita akan melengkapi profil terlebih dahulu. Kita pilih industri, fleet size, dan alamat pembuat. Lalu kita simpan perubahan. Perubahan telah disimpan. Pada saat kita memasukkan fleet size, maka akan otomatis merekomendasikan paket yang sesuai dengan total kendaraan yang kita punya. Kalau kita misalnya pilih rekomendasi, kita lanjutkan. Oke, kita akan menuju halaman payment gateway. Kita akan bayar menggunakan BRI, misalkan. Kita simulasikan pembayaran. Kita tunggu lagi, dan akan redirect ke halaman menunggu pembayaran berhasil. Selanjutnya kita bisa mengakses dashboard daripada aplikasi FleetTrack. Terima kasih, sekian. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Faris Anugrah. Di sini saya akan menjelaskan pada role admin. Jadi di admin ada beberapa fitur, yaitu ada dashboard, tipe armada, data driver, data device, dan manajemen pengguna. Di dashboard kita dapat melihat total user, total armada, total driver, distribusi role pengguna, dan log aktivitas. Kemudian kita masuk ke tipe armada. Di sini admin dapat menambahkan tipe-tipe armada yang akan digunakan. Selanjutnya pada data armada, di sini admin dapat menambahkan merek dari armada yang telah ditambahkan, seperti plat nomor, brand atau model, tipe, tahun, dan statusnya itu aktif apa tidak. Selanjutnya pada data driver, di sini admin dapat mengelola dan menambahkan atau menghapus data driver yang tersedia dengan status aktif atau inaktif juga. Ada review, suspend, on leave. Dan tipe SIM ada SIM A, SIM B1, SIM B2, dan SIM C. Kemudian pada data device, nanti di sini ada admin dapat mengelola device dari IoT yang untuk melakukan tracking dari speed, BBM, dan GPS-nya. Dan kemudian untuk yang terakhir, di sini admin dapat mengelola user atau role. Nah, di sini dapat ada misalnya ada auditor Nexa, manager Nexa, admin Nexa, eksekutif Nexa. Di sini dapat mengelola role tersebut. Baik, kira-kira seperti itu untuk yang tersedia pada role admin. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nur Syabani dengan NIM A11201315343. Di sini akan mendemonstrasikan untuk role manager. Kita bisa login dulu. Lalu masukkan passwordnya. Saat memasuki role manager, manajer dapat melihat dashboard utamanya, KPI utamanya. Manajer dapat memantau total armada, armada yang aktif, operasional, dan persetujuan untuk limitasi BBM. Manajer juga bisa memantau pergerakan armadanya secara real time. Lalu setelah itu, manajer juga bisa melihat data master seperti data armada dan juga data dari driver. Di sini, manajer juga bertugas untuk melakukan setup data lokasi yang bermitra dengan company-nya. Bisa tambah lokasi, misal PT Coca-Cola. Sudah otomatis terdeteksi untuk lokasinya. Lalu setiap manajer itu bertugas untuk mengatur jadwal operasional dari setiap armadanya. Kita bisa melakukan setup penugasannya dulu. Misal nama penerimanya adalah PT Sidu yang akan dikirim oleh armada B5488ABC dengan driver Nexa. Lalu mengatur operasionalnya, jadwal operasionalnya, misal hari ini maksimal jam 15.12 dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Di sini manajer juga melakukan setup lokasinya, misal kita atur dari Udinus ke Pandanaran, Semarang. Ya, di sini langsung muncul untuk total jarak dan durasi perjalanan. Lalu apabila tadi di lokasi itu tercantum checkpoint, maka akan langsung terdeteksi checkpointnya. Kita buat jadwal operasionalnya. Ya, jadwal operasional langsung tercantum di tabel ini. Datanya statusnya tidak aktif karena dari driver itu harus mengklik untuk memulai perjalanan dulu baru akan terdeteksi sebagai aktif. Lalu apabila sudah selesai, maka akan masuk ke riwayat operasional. Lalu selanjutnya ada analisis BBM. Di sini manajer dapat memantau BBM dari setiap kendaraan. Lalu manajer juga bisa melihat struk auditnya, bisa lihat klik detail, nanti muncul untuk keterangan dari pengisian BBM-nya. Di sini manajer juga dapat melihat pengajuan limit dari setiap driver yang mengajukan untuk kenaikan limitnya. Dan manajer juga dapat memantau laporan operasional pada company-nya, bisa dilihat per minggu, per bulan, ataupun bulan ini, hari ini, atau minggu ini. Juga tipe-tipe dari kendaraannya. Sekian untuk presentasi dari role manager. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sofyan Adil Rusdi, NIM A11 2023 15004. Saya akan menjelaskan fitur schedule, maps, lalu request limit, dan notifikasi di aplikasi Fitrack Mobile. Yang pertama di schedule. Schedule di sini halaman pertama ini adalah daftar-daftar dari jadwal atau schedule yang dimiliki oleh driver. Di bagian atas di sini ada filter,
filter untuk memfilter jadwal hari ini, minggu ini, dan bulan ini. Lalu jika kita memilih salah satu jadwal, maka akan diarahkan ke detail jadwal. Detail jadwal di sini menampilkan seperti informasi pengantaran, lalu ada nama dari penerima, lalu informasi pengiriman. Informasi pengiriman ini dia menampilkan semacam kendaraan yang akan dia kendarai. Lalu list checkpoint. Checkpoint itu checkpoint mana saja yang akan driver lewati. Lalu jika mengklik mulai pengiriman, dia akan redirect ke halaman Maps. Nah, ini untuk halaman Maps-nya di sini sendiri. Halaman Maps ini dia mencakup ada fitur live tracking. Lalu di sini ada jalur tercepat, pathways tercepat yang akan dilalui oleh driver. Lalu ada flags checkpoint yang akan dilewati oleh driver. Nah, di Maps ini juga ada aktivitas pengiriman. Aktivitas pengiriman ini dia aktivitas yang sudah dilalui oleh driver. Misalkan tiba di checkpoint atau dia bergerak ke checkpoint selanjutnya. Lalu di sini ada tombol refueling. Tombol refueling ini dia mengarahkan langsung ke kamera dan memfoto struk. Tapi saya tidak akan menjelaskan fitur ini karena ini akan dijelaskan oleh teman saya. Kembali ke halaman Maps. Lalu setelah driver itu mengirimkan barangnya, dia bisa menekan tombol finish delivery. Nah, finish delivery ini driver harus mengupload bukti dari pengiriman. Misalnya saya buka kamera dulu. Lalu bisa disubmit. Nah, nanti setelah datanya itu kekirim ke database, manajer bisa melihat foto bukti pengiriman tersebut. Nah, selanjutnya ke request limit. Request limit itu adalah fitur untuk merequest limit perjalanan, request pengajuan limit perjalanan oleh driver. Jadi setiap driver memiliki limit biaya sendiri. Misalkan di sini ada halaman request limit di sini mencakup list dari request limit oleh driver. Nah, driver juga bisa menambah. Misalkan kita memasukkan nominal pengajuan limitnya itu 10.000, lalu ketikkan alasannya. Oke, di sini ada error. Jadi
request limit ini harus ada lock operation yang harus aktif, atau si driver sudah mengajukan limit tetapi masih dalam pending review oleh manajer gitu. Lalu kita lanjut ke halaman notifikasi. Nah, di halaman notifikasi ini dia terbagi oleh beberapa kategori, yaitu ada sistem itu jadi ini otomatis dari sistemnya sendiri yang mengirimkan. Lalu ada pengiriman ini juga otomatis. Lalu ada pembayaran, ada request limit. Misalnya request limit itu sudah disetujui atau ditolak. Oke, begitu untuk fitur-fitur dari schedule, request limit, maps, dan notifikasi. Terima kasih. Selanjutnya adalah halaman beranda atau dashboard. Halaman ini merupakan halaman utama setelah pengguna berhasil login. Dashboard menampilkan informasi seperti limit hari ini, jadwal hari ini, jumlah jadwal hari ini, lalu jadwal pengiriman hari ini, dan ada list checkpoint yang harus dikunjungi sehingga pengguna dapat melihat informasi penting dengan cepat. Berikutnya adalah menu riwayat atau history. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat riwayat aktivitas operasional yang telah dilakukan. History ini terdiri dari riwayat transaksi BBM dan juga riwayat pengiriman. Di sini juga terdapat filter untuk hari ini, minggu ini, dan bulan ini. Dalam card ini bisa melihat tanggal, jam, serta total transaksinya. Lalu ada juga detailnya yang berisi armada, pengemudi, lokasi, dan limit hari ini. Lalu untuk pengiriman, ini untuk detailnya akan memunculkan log aktivitas yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah fitur OCR Scan Stroke. Fitur ini membantu pengguna mencatat transaksi secara otomatis melalui pemindaian stroke. Pengguna cukup mengambil foto stroke, kemudian memilih kategori transaksi. Setelah itu, sistem akan mengekstraksi informasi penting dari stroke secara otomatis dan menampilkan pada formulir. Pengguna juga dapat meninjau serta mengubah data apabila diperlukan sebelum menyimpan ke dalam sistem. Selain dapat diakses melalui button navbar, OCR Scan Stroke juga bisa diakses melalui menu reviewing pada jadwal yang sedang aktif. Dan terakhir adalah halaman profile. Halaman ini menampilkan informasi pengguna beserta data kendaraan yang digunakan. Selain melihat informasi profile, pengguna juga dapat melakukan logout melalui halaman ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai role eksekutif. Sebelum itu kita akan login terlebih dahulu di dalam role eksekutif. Nah, eksekutif itu sendiri berperan dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, ekspedisi logistik, melalui dashboard yang menyajikan indikator operasional dan finansial secara real-time. Dashboard ini membantu memantau performa perusahaan, mengevaluasi efisiensi operasional, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian di dalam dashboard eksekutif ini terdapat KPI card yang menampilkan 4 indikator utama perusahaan secara real-time, yaitu pendapatan, biaya operasional, laba bersih, dan efisiensi BBM. Serta di sini terdapat ringkasan berdasarkan peran. Di sini untuk operasional menyajikan ringkasan performa operasional harian seperti jumlah trip, tingkat ketepatan waktu pengiriman, jumlah driver aktif, dan armada yang sedang beroperasi. Setiap indikator dilengkapi dengan progress bar untuk mempermudah pemantauan secara pencapaian target operasional. Kemudian untuk auditor yaitu menampilkan informasi mengenai tingkat kepatuhan operasional, jumlah anomali yang terdeteksi, kemudian ada pelanggaran, serta progres penyelesaian audit.
Ringkasan ini membantu eksekutif memantau tingkat risiko operasional dan efektivitas proses audit. Kemudian kita akan masuk ke laporan operasional, di mana laporan ini berisi data performa armada dan drivers seperti total trip yang diselesaikan, jarak tempuh, tingkat ketepatan waktu delivery, dan insiden operasional yang terjadi. Eksekutif menggunakan laporan ini untuk evaluasi efisiensi operasional, identifikasi driver atau unit berkinerja rendah, dan mengukur achievement terhadap target harian atau bulanan dalam rapat. Kemudian di sini ada laporan keuangan, di mana laporan ini menyajikan data finansial seperti pendapatan vs biaya operasional, breakdown biaya BBM per armada, biaya perawatan kendaraan, dan sebagainya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu laporan audit, di mana laporan ini berisi mengenai evaluasi operasional armada. Di sini seperti evaluasi operasional armada, validasi SIM, pengemudi, dan penerapan SOP. Kemudian kita akan masuk mengenai role auditor. Kita akan login terlebih dahulu di role auditor. Nah, di sini udah masuk di role auditor. Auditor tersendiri berperan dalam melakukan pengawasan dan audit operasional armada melalui analisis data telemetri sensor. Sistem membantu auditor mendeteksi anomali konsumsi BBM, melakukan investigasi kasus, menganalisis pola penyimpangan, serta menyusun laporan audit untuk mendukung transparansi dan pencegahan fraud. Kemudian di dashboard auditor tersendiri menyajikan informasi kondisi operasional secara real-time, meliputi jumlah armada yang terpantau, kasus aktif, kasus yang telah diselesaikan, distribusi jenis anomali, tren insiden, serta aktivitas insiden terbaru. Informasi ini membantu auditor untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi operasional. Kemudian kita akan masuk ke fitur investigasi kasus, yaitu menampilkan daftar seluruh kasus yang terdeteksi beserta informasi pendukungnya. Auditor dapat memanfaatkan fitur pencarian filter, kemudian ada pengurutan data dan pagination untuk memproses pencarian serta pengolahan kasus. Di mana di dalam detail investigate ini menampilkan informasi utama mengenai kasus meliputi identitas kasus, confidence, skor hasil deteksi, data pengemudi, waktu kejadian, serta tingkat risiko sebagai ringkasan awal sebelum proses investigasi yang dilakukan. Kemudian di sini ada peta GPS menampilkan lokasi terjadinya anomali berdasarkan koordinat GPS kendaraan, sehingga auditor dapat memverifikasi lokasi kejadian, memperoleh konteks operasional saat investigasi. Kemudian di sini ada barang bukti di mana menampilkan data telemetri sensor yang menjadi data sistem dalam mendeteksi anomali seperti perubahan level BBM, kondisi idle kendaraan, pelanggaran batas kecepatan, maupun indikator operasional. Kemudian ada barang bukti sensor di mana menampilkan data telemetri sensor yang menjadi dasar sistem dalam mendeteksi anomali, seperti perubahan level BBM, kondisi idle kendaraan, pelanggaran batas kecepatan maupun indikator operasional lainnya sebagai bukti pendukung investigasi. Kemudian di sini ada riwayat status, mencatat seluruh perubahan status kasus beserta waktu perubahan dan pengguna yang melakukan tindakan. Riwayat ini berfungsi sebagai audit trail untuk memastikan setiap proses investigasi terdokumentasi dengan baik. Kemudian ada catatan diskusi, yaitu menyediakan ruang diskusi bagi auditor untuk mencatat hasil analisis, memberikan komentar, serta mendokumentasi komunikasi selama proses investigasi sehingga seluruh informasi tersimpan dalam satu tempat. Kemudian ada konfirmasi kasus dan penyelesaian kasus, di mana memungkinkan auditor mengkonfirmasi validitas hasil deteksi, menentukan hasil akhir investigasi, memberikan catatan, serta mengubah status kasus menjadi selesai setelah
seluruh progres investigasi selesai dilakukan. Kemudian kita masuk ke manajemen aturan versi 2. Di sini ada 2 tab. Yang pertama tab kebijakan aktif, di mana menampilkan daftar aturan deteksi yang diterapkan pada tenan untuk mengidentifikasi berbagai jenis anomali operasional. Setiap aturan memiliki konfigurasi seperti threshold, durasi deteksi, tingkat keparahan, serta status aktif atau non-aktif. Auditor dapat menyesuaikan konfigurasi aturan agar proses deteksi lebih sesuai dengan karakteristik operasional perusahaan dan meminimalkan terjadinya false positif. Kemudian ada pustaka deteksi sistem di mana menampilkan kumpulan deteksi dasar yang digunakan sistem untuk memantau aktivitas armada berdasarkan data telemetri sensor secara real time. Setiap deteksi dilengkapi dengan kategori, jenis sensor yang digunakan, deskripsi fungsi deteksi, serta status aktif sehingga auditor dapat memahami mekanisme dasar yang digunakan sistem dalam proses pendeteksian anomali. Kemudian kita masuk ke laporan, di mana menyediakan riwayat seluruh kasus yang telah diselesaikan beserta hasil investigasi, status penyelesaian, dan informasi pendukung lainnya. Laporan dapat difilter berdasarkan berbagai kriteria, serta diekspor ke dalam format PDF maupun Excel untuk kebutuhan evaluasi, pelaporan, dan audit perusahaan.